Pembahasan kali ini adalah tentang warga negara Indonesia gitu ya teman-teman, atau WNI yang sedang berada di negara Inggris. Jadi dia ini viral setelah menerima paket dokumen yang isinya itu tentang identitas yang menunjukkan bahwasannya status kewarganegaraan anaknya menjadi warga negara Inggris. Ini paket bukan sembarang paket, isinya adalah sebuah dokumen yang penting banget yang merubah nasib dan masa depan anak-anakku. Kita buka ya. Ini adalah surat dari Home Office Inggris yang menyatakan kalau anak aku yang kedua udah diterima jadi warga negara Inggris. Dan yang kedua, kita buka ya. Udah resmi jadi British citizen. Sementara itu anaknya masih bayi, belum tahu apa-apa. I know the world seems unfair, tapi cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan. Kita usahakan anak-anak dengan paspor kuat WNI. Sebenarnya permasalahannya bukan itu teman-teman, tetapi di video tersebut menyebutkan bahwa di akhir videonya itu mengungkapkan cukup aku saja yang menjadi warga negara Indonesia, anak-anakku jangan. Nah intinya seperti itulah. Dari ungkapan tersebut menyebutkan bahwasanya seperti menjelekkan negara kita gitu loh teman-teman, seolah-olah dia ini tidak bangga menjadi warga negara Indonesia gitu loh. Nah, padahal jika ditelusuri si perempuan ini bisa ke luar negeri kuliah itu mendapatkan beasiswa dari LPDP. Ya, jadi itu uang kita yang diberikan ke pajak, kemudian sama pajak diolah, kemudian untuk membiayai mereka-mereka ini, membiayai si perempuan ini untuk bisa kuliah di luar negeri dari beasiswanya itu. Makanya semua netizen Indonesia, warga negara Indo itu semuanya kecewa, gregetan, geram gitu ya, karena uang pajak dari kita, uang pajak dari buruh-buruh di negara kita itu digunakan untuk membiayai orang ini, tapi di luar negeri sana ternyata orang ini tuh malah seolah-olah tidak bangga menjadi warga negara Indonesia gitu ya teman-teman. Nah jadi nggak perlu berlama-lama, siapakah dia? Langsung saja selamat datang di channel saya. Welcome to my... Dia ini adalah Dwi Sasetyaning Tias teman-teman, yang dimana sosok ini dikenal luas di publik itu sebagai seorang aktivis lingkungan hidup gitu ya teman-teman, dan juga sebagai konten kreator yang banyak menyuarakan isu ekologi teman-teman, yang dimana ekologi itu ya biasanya berkiprah di dunia lingkungan, kemudian di dunia sosial budaya, kemudian di lingkungan pokoknya berbau-bau dengan pelestarian alam gitu loh teman-teman. Jadi dia ini merupakan seorang wirausaha sosial gitu ya, yang rajin untuk mengampanyekan pentingnya mengadopsi gaya hidup berkelanjutan kepada masyarakat gitu teman-teman. Namanya di ekosistem digital ini sangat identik dengan upaya pelestarian alam gitu ya, dan penerapan ekonomi sirkular dari skala rumah tangga gitu teman-teman. Nah dalam perjalanan akademiknya ini atau si Dwi Sasetyaning Tias ini tercatat sebagai salah satu talenta gitu ya, talenta unggul penerima beasiswa pendidikan dari Perbendaharaan Negara. Dalam hari ini mungkin ya Pak Purbaya gitu ya teman-teman. Untuk mengenal kiprahnya secara lebih ringkas, berikut adalah beberapa fakta terkait profil tokoh ini teman-teman. Nah yang pertama, dia ini adalah merupakan alumnus program studi sarjana teknik kimia di Institut Teknologi Bandung atau ITB teman-teman. Kemudian berikutnya dia ini adalah salah satu mahasiswa yang menempuh dan juga menuntaskan pendidikan tingkat magister di Delft University of Technology, Belanda. Kemudian berikutnya dia ini adalah salah satu pendiri sekaligus pimpinan eksekutif dari sebuah platform bisnisnya yang ramah lingkungan bernama Sustaination teman-teman. Selanjutnya dia ini juga aktif menginisiasi berbagai program pelestarian lingkungan seperti penanaman pohon di daerah pesisir. Jejak pendidikan tingkat tinggi Dwi ini dimulai pada tahun 2009 gitu ya teman-teman, di program studi teknik kimia ITB.
Ia menuntaskan pendidikan sarjananya ini dengan catatan indeks prestasi kumulatif yang sangat memuaskan. Ya, jadi IPK-nya itu tinggi gitu loh teman-teman. Mungkin ya cum laude gitulah bahasanya anak-anak kuliah gitu ya. Fondasi keilmuan keteknikan ini kemudian membuka jalan baginya untuk mengejar spesialisasi disiplin di luar negeri itu teman-teman. Jadi secara lebih spesifik dia ini pengen mempelajari tentang ekologi, tentang lingkungan, tentang pelestarian alam itu di luar negeri itu teman-teman. Pada rentang tahun 2015, ia berhasil memperoleh dukungan pendanaan penuh dari negara teman-teman untuk melanjutkan studi ke tingkat magister atau S2 ya teman-teman. Ia memilih untuk mendalami jurusan Sustainable Energy Technology di Delft University tersebut di negara Belanda tersebut dengan mendapatkan beasiswa dari negara kita gitu loh. Nah ini tadi, jadi kita itu memberikan uang pajak kita kepada negara, tapi uangnya itu tidak dimanfaatkan secara penuh gitu ya. Ya sebenarnya dimanfaatkan sama dia itu loh teman-teman di luar negeri, tapi endingnya kok dia malah seolah-olah tidak bangga dengan negara kita gitu ya. Masa studi atau masa kuliahnya di Delft University tersebut teman-teman di negara itu, di negara Belanda yang saya sebutkan tadi, dia ini selesai pada tahun 2017 gitu ya, lebih tepatnya di bulan Agustus gitu ya teman-teman. Nah setelah diwisuda, ia ini menunaikan kewajiban untuk ke tanah air atau pulang kembali gitu ya, dan menjalani masa pengabdian terhitung dari 2017 hingga 2023 teman-teman. Pada periode pasca studinya ini teman-teman, dia kan sudah pulang di Indonesia gitu ya, dengan menunaikan kewajibannya sebagai mantan mahasiswa dari luar negeri gitu ya yang mendapatkan beasiswa. Dia ini harus pulang teman-teman, harus pulang untuk mengabdi kepada negara gitu ya. Ya ini memang kewajibannya seperti itu apabila mendapatkan beasiswa dari pemerintah kuliah di luar negeri. Nah pada saat di Indonesia, dia ini mengembangkan beberapa ya mungkin program-program, kemudian mendirikan sebuah perusahaan gitu, semuanya itu lancar teman-teman dan berkembang pesat gitu ya. Nah ini ada beberapa catatan perjalanan karir dari si Dwi Sasetyaning Tias. Jadi yang pertama ini adalah membuat penanaman pohon 10.000 bibit bakau di berbagai kawasan pantai yang rawan abrasi teman-teman. Jadi ini programnya di pinggiran pantai gitu ya, agar abrasi ini bisa dicegah gitu teman-teman. Kemudian berikutnya mendirikan bisnis Sustaination pada tahun 2018 yang terfokus menyuplai produk kebutuhan harian ramah lingkungan teman-teman. Jadi dia juga mendirikan perusahaan yang bernama Sustaination ini. Intinya itu adalah terfokus menyuplai barang-barang kebutuhan harian rumah tangga gitu ya, buat keluarga, buat ibu-ibu gitu ya. Ya intinya dia itu kayak mendukung sebuah keseharian dari ibu-ibu rumah tangga gitu teman-teman. Kemudian berikutnya dia ini juga mewadahi dan memberdayakan sejumlah ibu rumah tangga untuk mendapatkan jalur penghasilan mandiri dari dalam rumah. Dan selanjutnya dia ini juga terjun langsung gitu teman-teman dalam upaya penanggulangan bencana alam yang terjadi di wilayah Pulau Sumatera. Ya mungkin kemarin saat terjadi banjir gitu ya di daerah Aceh, kemudian di Padang dan sebagainya di wilayah Kepulauan Sumatera, dia ini mungkin juga ikut aktif gitu teman-teman untuk ya bisa jadi sebagai inisiator, kemudian sebagai anggota BPPD dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir ini adalah dia ini mampu atau membantu proses pendirian fasilitas pendidikan tingkat dasar gitu ya. Ya mungkin dia mendirikan sekolah-sekolah, kemudian lembaga bimbingan belajar, kemudian yang lain sebagainya di daerah pedalaman Nusa Tenggara Timur. Ya bisa dikatakan ini adalah program yang sangat mulia teman-teman dari Dwi untuk Indonesia. Nah berikutnya di sini adalah profil dari Dwi Sasetyaning Tias yang terkait dengan isu LPDP teman-teman. Nah, jadi dari isu yang berkembang di masyarakat, di sosial media terkait dengan dia seolah-olah tidak bangga menjadi warga negara Indonesia gitu ya. Semua netizen atau beberapa orang yang geram tentang hal itu teman-teman itu langsung browsing di media sosial gitu ya, mencari tahu tentang kehidupannya si Dwi ini bagaimana, kemudian apa saja yang dikerjakan oleh Dwi ini, semuanya itu dicari tahu, dikepoin gitulah. Dia ini siapa sih gitulah sebenarnya. Banyak masyarakat yang mulai menelusuri secara seksama profil Dwi Sasetyaning Tias ini setelah namanya disebut berulang kali dalam perbincangan warganet.
Ia dikaitkan dengan polemik yang memicu perdebatan panjang mengenai status identitas kependudukan dan tanggung jawab moral alumni beasiswa. Jadi ya itu tadi, karena netizen itu geram karena ulahnya itu seolah-olah tidak bangga menjadi warga negara Indonesia, semuanya itu dikorek-korek teman-teman, untuk dicari tahu, untuk diumbar di sosial media gitu ya. Ini loh ternyata orangnya itu, ini loh ternyata kebiasaannya, siapa sih dia, seperti itu teman-teman. Tapi cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan. Kita usahakan anak-anak dengan paspor kuat WNA. Nah, isu ini sebenarnya itu keluar itu karena ulahnya sendiri teman-teman. Jadi yang dimana yang bermula dia ini mendapatkan sebuah paket gitu ya, paket yang berisikan tentang dokumen itu ketika dibuka isinya itu tentang identitas ya, tentang status kewarganegaraan yang berbunyi bahwasanya anaknya ini sudah katakanlah menjadi bagian negara Inggris gitu ya teman-teman, menjadi bagian negara Inggris. Dia ini sudah diakui bahwasanya dia adalah warga negara Inggris gitu ya. Dia ini mengungkapkan bahwasanya dia itu kayak seolah-olah tidak bangga menjadi warga negara Indonesia gitu ya. Biar anakku saja, atau alhamdulillah anakku saja gitu ya, biarkan mama saja yang menjadi warga negara Indonesia, nak kamu jangan, kamu lebih baik menjadi warga negara Inggris gitu ya. Maknanya seperti itulah teman-teman. Nah, jadi isu yang sudah viral di media sosial itu, kenapa sebenarnya kok kita itu jadi geram gitu ya teman-teman. Jadi pernyataan Dwi tersebut itu memicu reaksi keras gitu teman-teman dari publik, mengingat ia merupakan representasi dari kaum intelektual yang dididik menggunakan uang negara. Ya jelas saja teman-teman, ini adalah produk negara dikirimkan ke luar negeri dengan dibiayai oleh negara, hasilnya kok seperti ini gitu ya. Nah, netizen itu menilai narasi dari video tersebut itu kurang etis teman-teman, dan seolah tidak menghargai identitas bangsa sendiri. Seolah-olah dia ini tidak bangga menjadi WNI gitu ya, tidak bangga menjadi warga negara Indonesia, tidak bangga menjadi bagian dari negara kita gitu loh teman-teman. Jadi sentimen publik ini pada akhirnya juga menyeret jejak karir suaminya juga teman-teman ke dalam pengawasan warganet atau netizen-netizen kita itu mengenai kepatuhan kontrak menetap di luar negeri. Nah, jadi ternyata suaminya ini juga tinggal di luar negeri teman-teman, bersama si Dwi Sasetyaning Tias ini. Nah, jadi si Dwi Sasetyaning Tias ini membuat klarifikasi teman-teman di dalam videonya. Jadi dia ini membuat video yang dimana karena gelombang kritik dan juga teguran yang masif dari beberapa pihak, yang bersangkutan merespon dengan merilis permohonan maaf terbuka gitu ya teman-teman kepada masyarakat luas di media sosial. Ia mengakui secara penuh bahwa pemilihan kata dalam unggahannya sangat keliru teman-teman, dan dapat diinterpretasikan sebagai sikap yang merendahkan bangsa gitu ya. Jadi unggahannya itu ya kita semua menganggap bahwasanya itu keliru teman-teman, kurang etis gitu ya. Tidak etis terhadap apa yang sudah diberikan kepada dia, kepada mereka dari negara gitu ya, kok malah kembalinya seperti ini gitu ya. Dia kayak seolah-olah tidak menghargai apa yang sudah diberikan oleh negara gitu teman-teman. Nah, si Dwi ini juga menyertai penjelasan teman-teman terkait dengan pembuatan video itu. Jadi Dwi ini juga mengungkapkan bahwasanya kenapa kok dia bikin video seperti itu. Jadi dia merasa lelah teman-teman, merasa kecewa tentang keadaan Indonesia saat ini ya, mungkin keadaan politik, kemudian keadaan alamnya, kemudian keadaan sosial budayanya itu seperti apa. Mungkin ya dia ini lelah dengan akan hal itu gitu ya. Makanya dia mungkin membuat video seperti itu. Tapi dia juga menyertakan bahwasanya dia ini tidak mengurangi rasa kecintaannya ini terhadap negara kita gitu ya teman-teman. Dia tetap mengakui bahwasanya dia itu adalah warga negara Indonesia. Isu LPDP ini berubah menjadi polemik teman-teman yang teramat sensitif lantaran dana abadi tersebut dikelola sepenuhnya dengan memanfaatkan instrumen perbendaharaan negara. Ya, mungkin Bapak Purbaya di sini marah gitu ya teman-teman sebagai Menteri Keuangan gitu ya. Miliaran rupiah yang dikucurkan kepada semua beasiswa untuk mahasiswa yang kuliah di luar negeri gitu ya. Ternyata dia ini tidak punya etika gitu ya, mahasiswanya malah berkelakuan seperti itu. Akhirnya ya mungkin Bapak Purbaya marah gitu ya, untuk ditelusuri dananya itu sebesar apa sih, dana yang dikeluarkan negara itu berapa sih untuk mendanai si Dwi ini.
Bentuk penghormatan ini diharapkan tidak berhenti di tanda tangan di atas kertas saja teman-teman. Jadi semua warga negara yang di luar negeri yang mendapatkan beasiswa terutama kalau bisa itu tetap bangga menjadi warga negara Indonesia, tidak boleh menjelek-jelekkan warga negara Indonesia, harus bangga dengan kebangsaan kita sendiri gitu ya. Meskipun ya mungkin fasilitas yang diberikan oleh mereka itu kurang gitu ya. Fasilitas yang kita dapatkan di sini itu masih mungkin ada beberapa hal yang atau beberapa wilayah yang kurang memuaskan gitu ya. Kita harus tetap bangga karena kita itu lahir di sini teman-teman. Kita harus bangga menjadi warga negara Indonesia. Maka dari itu, kita sebagai warga negara yang baik gitu ya teman-teman, apabila sudah berada di luar negeri, kalau bisa kita itu tetap bangga menjadi warga negara Indonesia teman-teman. Jadi dari kesimpulan video ini yang dilakukan oleh Dwi Sasetyan Tias tersebut, kalau bisa dijadikan pembelajaran teman-teman, dapat dijadikan pedoman bahwasanya jangan sampai ketika kita di luar negeri itu punya perilaku yang tidak etis, kurang sopan, kemudian tidak bangga menjadi warga negara Indonesia. Dan semoga dalam kejadian ini kita bisa mengambil hikmahnya. Tapi cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan. Kita usahakan anak-anak dengan paspor kuat WNI. Oke teman-teman, mungkin hanya itu cerita atau kemudian berita yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Jangan lupa teman-teman buat subscribe channel ini karena teman-teman tidak akan ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya. Apabila akan memberikan kritik dan juga saran, silahkan coret-coret di kolom komentar teman-teman, supaya nanti saya bisa memperbaiki videonya dan berkelanjutan untuk membuat videonya. Terima kasih dan juga sampai jumpa di video berikutnya.